time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa ustazah? Mada dasnawan. Darsunal al-hadis. Baik, sebelum belajar, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat walafiat ya, salah satunya sehingga kita dapat berkumpul atau belajar melaksanakan pembelajaran di hari ini. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum memulai belajar kita absen terlebih dahulu ya. Absen. Ada yang tidak hadir? Ada. Satu ya. Afifah, Alivia, Bilkis, Dewi Kalyani, Tina Ginaya, Gina, Alisa, Atta, Aila, Nazla, Nisa Bahis, Pipin, Kori, Kaisa, Rini Hayatunisa, Sonia, yang terakhir Viola ada? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita belajar tentang hadis ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya ya, materi yang baru, kita di minggu kemarin sudah belajar ya mengenai apa? Nasihat Rasulullah yang mendebarkan hati. Nasihat Rasulullah yang mendebarkan hati ya, yang mengguncangkan hati gitu kan, yang membuat ya kita itu apa? Terasa merinding gitu kan. Nah, apa sih gitu kan nasihatnya? Nasihat Rasulullah apa? Ada yang bisa menjawab? Nah, silakan, Viola. Hendaklah bertakwa kepada Allah. Ya, jadi nasihat Rasulullah itu gitu kan, hendaklah kita itu ya bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Jadi bagaimana kan dalam Al-Quran telah dijelaskan juga kan bahwasanya ya sebaiknya manusia itu yang dia itu yang selalu ingin meningkatkan ketakwaannya kepada siapa? Kepada Allah. Mungkin itu pelajaran yang kemarin kita pelajari. Yang selanjutnya, materi selanjutnya buka halaman ke-34 ya. Halaman 34. Halaman 53 sudah? Ya. Sini buka buku tulisnya juga. Kita tulis produknya.
Udah? Kalian baca selalu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis yang pertama mufradatnya adalah ro'a melihat. Ro'a melihat. Yang kedua mungkaron atau kemungkaran artinya ya. Yang ketiga biadi itu dengan tangan, dan yang keempat lisanihi dengan lidah. Selanjutnya sudah menjelaskan materi yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Lihat bukunya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nah, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sih gitu kan sabdanya? Man ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi. Nah, yang pertama adalah barang siapa di antaramu ya melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangan atau kekuasaan ya. Jadi yang pertama ini apabila gitu kan ketika kita melihat suatu kemungkaran gitu kan, entah itu kemungkaran di dalam lembaga ya kan, terus kemungkaran teman kita ataupun yang lainnya. Nah kalau misalkan kemungkaran dalam suatu lembaga, kita nanti bisa nih misalkan di organisasi misalkan ya kan, kalian yang misalkan ada di, kalau di sini IST ya organisasinya, misalkan ada kemungkaran, apa sih kemungkaran itu gitu kan, ya hal-hal yang tidak dibolehkan dilarang sama Allah, kalian melihat gitu kan. Nah punya ini nih kalian punya kekuasaan misalkan ketuanya ya kan, nah maka kamu bisa dengan kekuasaan itu merubahnya dengan tangan kita kan, kekuasaan sama ya. Nah yang kedua, Pak Ilham Yastati ya, apabila gitu kan kita belum bisa, Pak Ilham Yastati apabila kita belum bisa gitu kan, saya bukan apa, nggak punya kekuasaan gitu kan, kayak misalkan di Indonesia ini gitu kan, banyak kemungkaran tapi saya belum bisa karena saya bukan presiden gitu kan ya. Nah yang kedua ada fabilisani ini ya, dengan apa? Ucapannya. Maka kita apa? Misalkan kalau kita nggak punya kekuasaan ya udah gitu kan. Kalau misalkan melihat kemungkaran kita nasihati, ya. Itu kita menasehati yang orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Yang ketiga, Pak Ilham Yastati Fabi Kolbi apa kolbi? Hati. Apabila kita udah nggak bisa megang kekuasaan gitu kan, terus kita juga sudah menasehati gitu kan, terus tidak bisa juga, maka dengan wadari Fabi Kolbi dengan hatinya. Dengan hati itu seperti apa sih? Mendoakan. Kita mendoakan gitu kan ya. Kalau kita nggak sanggup gitu kan dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, terus yang keduanya kita nggak sanggup gitu kan menasehati juga gitu kan, udah nggak sanggup, maka yang terakhir adalah ya paling lemah-lemahnya iman itu kita ya mendoakan ya, mendoakan yang kepada sang pemilik kita ya, semuanya gitu ya, kepada Allah ya. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis Muslim ya. Jadi kalau misalkan kita sekarang udah belajar tentang hadis hal ini ya, hal kemungkaran gitu kan, nggak boleh tuh ya. Kalau misalkan kita ngelihat kemungkaran, kitanya diem ya kan, dibiarin. Dosa nggak sih? Dosa. Ya. Ketika kita misalkan dalam suatu tempat nih gitu kan,
kita melihat kemungkaran gitu kan, terus di depan mata kita itu kan, terutama teman kita ya, teman kita gitu, kalau yang sekamar, kalau dipenuhkan, terus teman kita sekelas gitu kan. Kalian misal ada yang misalkan lagi berbuat mungkar, alhamdulillah, misalkan ada yang lagi ngambil barang, ataupun lagi ada yang pacaran, itu kalian harus ini ya, melakukan hal yang telah kita jelaskan tadi ya. Yang pertama kita harus ngapain dengan tangan itu, nah, yang kedua dengan menasehati atau bilisan, yang ketiga dengan doa atau bikol ya. Sudah paham? Sudah. Sudah izin hapus ya. Masuk nggak? Itu kan. Berdiri dulu yuk. Kita ice breaking. Berdiri. Dah? Ice breaking ini biar fokus ya. Kalau misalkan Ustazah bilang cari temen, pokoknya kalau misalnya nih kalian melihat tangan kanan Ustazah 3, berarti kalian harus cari temen di 3. Nah kalau misalkan kalian ngelihatnya tangan kiri itu tangan kiri itu nggak berini ya, nggak berlaku ya, tapi sama-sama main tangannya ya, ngerti kan? Jadi kalau misalkan tangan kiri Ustazah 1, berarti kalian yang sendiri jomblo gitu ya. Tapi kalau misalkan 2, cari pasangan. Paham? Mulai ya. Yang nggak ada pasangan satu lagi ya, maju ke depan. Sini maju ke depan. Satu lagi ya, sini di depan. Satu lagi, nanti yang di depan dapat hukuman, nggak apa ya? Karena ada hukumannya, bukan uang kok. Sekali lagi, fokus. Ayo 4 ya. Siapa yang nggak ada? Juara aja dong. Sini maju. Terus joget Ustazah. Terus kita tanya ya tadi ya, produknya apa aja ya. Kalau bisa mulai dulu lagi. Tadi yadun artinya apa? Tangan. Terus lisan. Lidah. Terus apa lagi tuh tadi? Doa. Roa apa roa? Melihat. Dengan apa? Enggak. Ya mungkin cukup itu ya yang saya sampaikan hari ini. Sudah paham kan? Sudah. Kalau misalkan kalian sudah paham, saya mau nanya. Jadi ada berapa ya ketika kita melihat kemungkaran itu kita harus melakukan apa saja? Ada berapa dulu? Ada berapa? 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Sonia, coba yang pertama apa Sonia? Yang pertama, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangan. Yang pertama itu ketika kita melihat kemungkaran maka kita harus merubah dengan tangan. Ketika kita memegang kekuasaan ya. Nah yang keduanya Dina apa? Tidak bisa dengan tangan atau kekuasaan, kita merubahnya dengan nasihat atau
kedua dengan nasihat atau lisan. Jadi nasihat dulu. Terus yang ketiga, siapa yang bisa? Nah, Kori apa? Dengan hati. Dengan hati ya. Dengan hati itu apa? Kita dengan mendoakan ya, karena ya itu ya, ketika kita peduli dengan sesama muslim itu kita harus saling mendoakan. Jangan kalau misalkan kita lihat kemungkaran kita diam aja gitu kan, kita sama aja dosa kalau kita mendiamkan ya. Sama saja kita seperti melakukan hal tersebut. Makanya Ustazah kalau misalkan lagi di jalan gitu kan ada yang pacaran, kita gimana? Makanya hindarilah tempat-tempat yang banyak orang yang bermaksiat gitu ya. Itu kalau misalkan ada tempat orang pacaran gitu kan, terus ada orang yang melakukan kemaksiatan yang lain gitu kan, gimana ya? Makanya tadi ya, kita harus menghindari tempat-tempat yang memang banyak mudaratnya gitu, kayak yang membuat kita juga terlibat dalam dosa tersebut. Paham ya? Itu semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Bukan kita itu belajar bukan hanya didengarkan, kita juga harus mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari ya. Kita udah tahu nih sekarang, berarti kalau misalkan ada teman saya yang berbuat salah nih atau kemungkaran, saya harus tadi berbuat ya. Enggaknya lah kita itu biasanya kalau teman itu kita ya menasehati ya. Ya enggak, kalau misalkan udah dinasihatin supaya kita doakan. Nggak bisa Ustazah, dia mah dinasihatin susah gitu kan. Ataupun Ustazah saya nggak enakin orangnya menasihatin itu, kamu dibilang gimana gitu kan. Kita dengan mendoakan. Allah, kata Allah, setiap doa itu Allah akan kabulkan. Tapi jangan sekali doanya ya. Bukan doanya sekali ya. Kamu minta uang sekali langsung dikasih enggak sama Allah? Enggak ya kan? Ya, kita juga gitu, ketika kita berdoa kepada Allah udah sekali, ya Allah gitu, minta uang yang banyak gitu kan ya. Tapi kita hanya tidur aja. Dapat enggak uangnya? Kita berdoa juga harus diiringi dengan perbuatan atau kesungguhan gitu kan. Kita bukan hanya berdoa, karena sejatinya kalau misalkan kita berdoa doang tidak bersungguh-sungguh tidak mengerjakannya gitu kan, maka itu namanya apa? Tapi kalau misalkan kita kerja aja gitu kan, sungguh-sungguh kerjanya sungguh-sungguh banget, tapi kita nggak berdoa gitu kalau ibadah, itu namanya apa?